Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kalian diberikan kesehatan, umur panjang, serta rezeki yang barokah dan melimpah. Amin, amin ya robbal alamin. Bersama Anissa Raga, kali ini kita akan mengajak kalian untuk mengikuti yaitu wisata religi yang ada di Gunung Pring, Magelang. Sekarang kita berada di area makam Kiai Raden Santri di Desa Gunung Pring, Kecamatan Mundilan, Kabupaten Magelang. Kiai Raden Santri bernama asli Pangeran Singosari, putra Ki Ageng Pemanahan, pendiri Kerajaan Mataram Islam. Berbeda dengan kakaknya, Panembahan Senopati yang meneruskan memimpin kerajaan. Pangeran Singosari memilih menepi mendalami ilmu agama. Lama mengembara, sang pangeran kemudian memutuskan bermukim di Bukit Hutan Bambu, yaitu arah barat Gunung Merapi di wilayah yang kemudian dikenal sebagai Gunung Pring atau Gunung Bambu ini. Pangeran Singosari mengajarkan agama Islam. Karena dikenal alim dan pernah nyantri ke sejumlah ulama sepuh, Pangeran Singosari dijuluki warga sekitarnya sebagai Raden Santri. Di bukit yang secara silsilah kepemilikan dikuasai Kraton Yogyakarta, yaitu di bawah Reh Kawedanan Hageng Sriwandono, bagian Puroloyo, Kiai Raden Santri akhirnya dimakamkan. Yaitu lokasinya di kompleks makam berada 500 meter di puncak Gunung Pring. Jadi buat kalian yang kelelahan meniti ratusan anak tangga, bisa mampir di kios-kios perdagangan makanan kecil dan salak yang ditata rapi di sepanjang jalan. Kemudian fasilitas yang ada di kompleks pemakaman ini adalah terdapat 2 musola ataupun tempat sholat, yang satu berada di kaki bukit, tepatnya di depan pintu masuk sebelah timur. Kemudian untuk yang lainnya berada di puncak gunung, yaitu persis di barat makam. Musola yang menyatu dengan kompleks makam bahkan dibangun 2 lantai, sehingga dapat menampung banyak jemaah. Kemudian lahan parkir juga luas, dapat menampung puluhan bus peziarah. Dan beberapa warga juga membuka rumahnya sebagai tempat penginapan. Tidak usah khawatir sulit mencari makanan, di sekitar lokasi parkiran banyak buka warung-warung makan yang menyajikan kuliner khas Magelang. Untuk memasuki makam Aulia Gunung Pring ini, kalian tidak perlu mengeluarkan biaya. Selain itu, tempat ini juga buka 24 jam, sehingga kalian dapat berkunjung kapanpun kalian mau. Kemudian makam Aulia ini di atas bukit dengan ketinggian kurang lebih 400 medapail. Untuk mencapai bukit, kalian harus menaiki anak tangga yang cukup banyak dan melelahkan.
Sebenarnya di tempat ini ada beberapa kompleks makam, tetapi yang ramai dikunjungi adalah makam Kiai Haji Dalhar dan Kiai Raden Santri. Kiai Haji Dalhar merupakan pendiri pesantren Watu Congol dan beliau merupakan mursyid Torekot Saziliyah, yaitu dikenal sebagai orang yang menjadi teladan masyarakat. Objek wisata religi Gunung Pring ini selalu ramai dikunjungi oleh peziarah. Tetapi paling ramai biasanya dikunjungi pada saat malam Jumat, pada bulan Rajab maupun menjelang bulan puasa dan Muharram. Bukan hanya peziarah lokal yang datang ke sini, tetapi ada juga peziarah yang datang dari luar kota, dan ada juga yang datang dari luar Jawa, terutama Sumatera dan Kalimantan. Jika dilihat dari sejarahnya, Kiai Raden Santri yang memiliki gelar Kanjeng Pangeran Singosari ini merupakan keturunan dari Prabu Brawijaya V. Kiai Raden Santri adalah seorang ulama yang pergi ke Jawa untuk menyebarkan agama Islam. Kemudian setelah Kiai Raden Santri meninggal, penyebaran agama Islam dilanjutkan oleh anak keturunannya hingga saat ini. Penyebaran agama Islamnya dilanjutkan dengan didirikannya Pondok Pesantren Darussalam, yaitu yang berada di Watu Congol. Raden Santri dan semua keturunannya dimakamkan di komplek makam Gunung Pring ini. Makam beliau termasuk makam yang kuno dan sangat keramat. Namun makamnya justru kini menjadi tempat ziarah yang ramai dikunjungi oleh para umat Islam. Kemudian sesampainya di kompleks makam Gunung Pring, kalian bisa melihat kota Muntilan dan pemandangan persawahan hijau yang membentang luas, memberikan nuansa yang asri dan sejuk. Dari puncak Gunung Pring, kalian juga bisa melihat pegunungan yang sangat indah. Tidak hanya disuguhkan pemandangan yang menarik saja, kalian juga bisa melihat sebuah pondok pesantren yang sudah sangat tua, yaitu Pondok Pesantren Watu Congol. Biasanya acara Haul Kiai Raden Santri digelar setiap 1 Muharram atau 1 suro dengan berbagai kegiatan seperti pembacaan kitab suci Al-Quran, kemudian doa-doa, tahlil, kirab budaya, dan diakhiri dengan pengajian yang menarik dari Haul Raden Santri. Adanya kirab iringan abdi dalam keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, atau dapat dikatakan keraton Yogyakarta, dan deretan barisan pembawa tumpeng rangkaian hasil tani sebagai simbol rasa syukur masyarakat sekitar Gunung Pring. Kirab juga diikuti masyarakat dengan menggunakan delman, kaum pria yang berpakaian seperti wali atau kiai, dan wanita berkerudung. Objek wisata religi makam Kiai Santri ini selalu ramai oleh peziarah, yaitu berkat kekaromahannya,
Banyak masyarakat yang percaya berdoa kepada Allah melalui perantara ini dapat terkabul hajatnya. Dalam riwayat hidupnya, Raden Santri beliau menyiarkan agama Islam di wilayah Kedu dan sekitarnya. Adapun karomahnya yaitu dapat menghentikan aliran lahar Gunung Merapi di Sungai Lamat saat ia hendak menyeberang sepulangnya dari berkholawat. Akibatnya batu-batu besar kelihatan menonjol ataupun mencongol di tengah sungai yang kemudian tempat tersebut dinamakan Watu Congol. Selain itu, Kiai Santri pernah memindahkan alir Kali Lamat menggunakan tongkatnya atau teken untuk mempermudah jamaah untuk bersuci. Pada saat menyebarkan agama Islam, banyak kejadian-kejadian luar biasa terkait dengan kewaliannya, yaitu untuk mengenalkan wujud kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti pada saat Kiai Raden Santri bertemu dengan penduduk sebuah dusun yang belum mengerjakan sholat. Dusun tersebut sangat tandus dan kering. Kemudian Kiai Raden Santri mengajarkan mereka sholat. Ketika akan mengambil air wudhu, mereka tidak menemukan air. Kemudian Kiai Raden berdoa memohon kepada Allah untuk diberikan air. Maka seketika itu pula terjadilah mata air yang memancarkan air yang sangat jernih. Kemudian dijadikan sendang. Anehnya hingga saat ini tidak pernah kering, walaupun di musim kemarau. Terima kasih sudah mengikuti wisata religi di kesempatan kali ini. Jika ada hal-hal yang kurang jelas, bisa ditanyakan di kolom komentar.